Hari ini kita bahas aturan baru soal sertifikat elektronik alias sertifikat L nih. Soalnya kan banyak tuh netizen yang parno atau bingung pas dengar aset tanahnya mau didigitalisasi. Iya, karena transisi ini emang bener-bener ngubah konsep kepemilikan yang selama ini kita pahami. Kan selama ini kita ngerasa aman kalau udah pegang bukti fisik tebel berstempel kan? Padahal mah, ngegeser bukti kepemilikan dari kertas ke sistem elektronik ini justru nutup celah pemalsuan yang selama ini jadi penyakit di pertanahan kita loh. Oke, mari kita pakai analogi boarding pass pesawat tadi aja, biar gampang. Boleh tuh, analoginya pas banget. Kalau kita mau naik pesawat atau nonton konser, kita kan cuma perlu kasih lihat QR code di layar HP. Dan sistem langsung tahu kalau itu tiket yang sah. Nah, sertifikat L ini konsepnya mirip gitu kan? Kita nggak perlu lagi repot bawa-bawa berkas fisik. Konsep penggunaannya emang sepraktis itu, tapi mesin di belakangnya jauh lebih kompleks loh. Wah, bukan sekedar file PDS biasa yang di-scan terus ditempelin QR code ya? Jelas bukan. Sistem ini dibangun pakai apa yang kita sebut blok data. Blok data kayak gimana tuh maksudnya? Bayangin aja, ini tuh kayak rentetan brankas digital yang saling mengunci satu sama lain. Tanahnya dipecah atau dibalik nama. Iya, terus perubahannya masuk kemana? Perubahan itu langsung dimasukin ke brankas baru, dikunci kuat pakai segel elektronik, terus diikat sama sejarah data di brankas sebelumnya. Berarti, mustahil dong ya ada orang dalam atau hacker iseng yang tiba-tiba nyelipin nama mereka di tengah-tengah? Sangat mustahil. Karena kalau mereka maksa ngubah satu data aja, rantai brankas digitalnya bakal rusak semua dan langsung ketahuan. Oh, pantesan. Itu fungsi utamanya segel dan tanda tangan elektronik ya? Betul. Rantai datanya otomatis menolak intervensi ilegal. Terus buat buktian keasliannya, kamu tinggal scan QR code-nya aja. Dan status riwayat tanahnya langsung muncul real time dari server pusat gitu ya? Persis banget. Nah, ini nyambung nih ke skenario awal saya tadi soal kopi. Aturan ini kan ngebolehin kita cetak sendiri dokumennya di rumah. Iya, bisa banget dicetak sendiri lewat sistem. Terus pertanyaannya, kalau hasil cetakan printer saya luntur, ketumpahan kopi, atau parahnya saya iseng edit pakai Photoshop, Biar luas tanahnya kelihatan lebih besar gitu ya. nah iya. Terus pas dicek, ternyata beda sama data yang ada di komputer BPN. Secara hukum mana yang sah tuh? Sesuai pasal 21, kertas yang ketumpahan kopi atau hasil editan itu sekarang udah turun kasta. Turun kasta gimana maksudnya? Dia tuh cuma berfungsi sebagai layar monitor fisik yang nampilin data. Jadi kalau luntur atau dipalsuin di atas kertas, itu nggak ada artinya sama sekali di mata hukum. Berarti kebenaran mutlaknya ada di sistem dong? 100%. Kebenaran absolutnya bersemayam di dalam server pangkalan data kementerian. Paham. Tapi kalau server digital sekarang pegang kendali penuh, wajar dong orang-orang pada panik. Iya sih, pasti mikir nasib sertifikat lamanya gimana. Nah, itu. Gimana nasib sertifikat hijau jadul yang udah puluhan tahun disimpan rapat di bawah kasur sama orang tua kita? Apa tiba-tiba jadi kertas rongsokan yang harus dibuang? Oh tentu nggak dibuang dong, dokumen lama itu tetap sah secara hukum kok. Oh, syukurlah. Berarti nggak langsung hangus ya? Nggak dong, sampai nanti giliran kamu ngejalanin proses yang namanya alih media. Alih media ini dipindahin ke digital gitu ya datanya? Betul, dipindahin bertahap. Nanti setiap pemilik hak bakal dibikinin semacam akun pertanahan digital. Tapi gimana kalau tiba-tiba sistemnya down? Kan server suka error tuh. Aturan ini udah memitigasi resiko itu kok. Kalau sistem elektroniknya terganggu atau down nasional, proses pendaftaran bakal balik ke manual sementara waktu. Oh, jadi data fisik kita nggak bakal menguap gitu aja ya? Jaring pengamannya lumayan masuk akal sih. Aman banget pokoknya. Tapi tunggu dulu. Saya mau ngewakilin keresahan khas netizen TikTok nih. Gimana kakek nenek kita di kampung yang gaptek Nah, ini emang isu yang paling sering ditanyain ya. banget? Jangankan paham soal blok data, disuruh login aplikasi di HP aja mereka bingung. Masa mereka harus dipaksa serba digital? Terus kehilangan rasa aman karena nggak pegang bukti fisiknya? Nah, itu dia. Tenang aja, pemerintah sadar betul kok kalau nggak semua masyarakat kita melek teknologi. Makanya aturannya fleksibel. Fleksibelnya kayak gimana tuh buat kakek nenek kita? Merujuk ke pasal 20, kalau mereka emang belum paham internet, nggak bisa akses sistem, atau sekedar butuh rasa aman megang kertas fisik, BPN tetap bakal ngasih dokumen fisiknya. betul. Kantor pertanahan tetap bisa nyetak salinan resmi berupa kertas berspesifikasi khusus buat mereka. Wah, berarti secara hukum datanya tetap di database, tapi kakek nenek kita tetap bisa pegang bukti fisik ya, biar tenang. Persis. Salinan fisik ini fungsinya untuk mastiin kalau transisi digital ini tuh inklusif dan nggak ninggalin mereka yang buta teknologi.
Keren. Jadi buat kamu yang nyimak nih, kepemilikan tanah kita emang lagi berevolusi. Jauh lebih ringkas dan transparan pastinya. Bener, karena bisa dicek instan lewat HP, tapi pelaksanaannya tetap merangkul semua kalangan, termasuk solusi buat yang anti gaptek tadi. Ini tuh materi edukasi yang sangat bagus loh buat di-share ke sekitarmu. Soalnya kan ketakutan terbesar masyarakat biasanya datang dari ketidaktahuan aja. Setuju banget. Begitu netizen paham cara kerjanya, mereka pasti sadar kalau ini justru nawarin keamanan yang jauh lebih solid ketimbang selembar kertas yang rawan dimakan rayap. Nggak ada lagi drama sertifikat digigit tikus ya. Haha, bener. Nah, sebelum kita sudahi obrolan seru kita kali ini, coba deh kamu renungkan satu hal provokatif ini. Apa tuh? Kalau seluruh data fisik dan yuridis tanah kita nantinya murni tersimpan sebagai blok data yang dikunci pakai segel elektronik, Iya. mungkinkah di masa depan praktek mafia tanah bakal otomatis punah dengan sendirinya? Wah, bener juga ya. Karena malsuin dokumen fisik jadi hal yang mustahil dilakuin sekarang. Tepat. Bayangin aja, boarding pass digital di AP kamu hari ini bisa jadi adalah gerbang kita menuju era bebas mafia tanah di masa depan. Sesuatu yang patut kita tunggu ya implementasi penuhnya. Pastinya. Teruslah kritis, stay curious, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.